Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 13 Juli 2023 dalam pekan biasa ke-14 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Laurencia Niken, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya abadi, Engkau selalu memelihara serta memperhatikan apapun di dunia ini. Engkau menyampaikan sabda sebagai cahaya di jalan hidup kami. Kami mohon, semoga mata kami tetap terbuka terhadap Putra-Mu, cahaya kehidupan kami. Sebab Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 44 ayat 18-21, ayat 23b sampai 29, bab 45 ayat 1-5. Di tanah Mesir, Yusuf pura-pura menuduh adiknya Benyamin mencuri. Maka tampillah Yehuda mendekati Yusuf dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah hamba-Mu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku. Dan janganlah bangkit amarah-Mu terhadap hamba-Mu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hamba ini, 'Masih adakah ayah atau saudaramu?' Dan kami menjawab tuanku, 'Kami masih mempunyai ayah yang sudah tua, dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, dan hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayah sangat mengasihi dia.' Lalu tuanku berkata kepada hamba-hamba-Mu ini, 'Bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia.' Lagi tuanku berkata kepada hamba-hamba-Mu ini, 'Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama kalian, kalian tidak boleh melihat mukaku lagi.' Setelah kami kembali kepada hamba-Mu ayah kami, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, 'Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita.' Tetapi jawab kami, 'Kami tidak dapat pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik yang bungsu tidak bersama-sama kami.' Kemudian berkatalah hamba-Mu ayah kami, 'Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula dariku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan daku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka.' Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, 'Suruhlah keluar semua orang dari sini.'
Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran oleh orang-orang Mesir dan seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidup kan Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Marilah mendekat." Maka mendekatlah mereka. Kata Yusuf lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kalian jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri karena kalian menjual aku ke sini. Sebab demi keselamatan hidup kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir." Demikianlah sabda Tuhan. Diutusnya seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Ingatlah akan hidup yang ajaib. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhi nubuatnya, dan firman Tuhan membenarkan dia. Raja menyuruh melepaskan dia. Penguasa para bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan pengelola segala harta kepunyaannya. Ingatlah akan hidup yang ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya.
Inilah Injil suci menurut Matius, bab 10 ayat 7 sampai 15. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh, pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Melayani dengan ketulusan dan kesetiaan. Renungan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Seruan ini merupakan perintah Yesus kepada para murid-Nya, juga kepada kita semua sebagai murid Kristus. Dengan seruan ini, kita diutus menjadi pewarta. Apakah yang menjadi tugas utama dalam perutusan itu? Tugas utama setiap pewarta adalah menyampaikan kepada orang lain bahwa kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat, mengandung makna bahwa keselamatan bagi semua bangsa sudah datang. Oleh karena itu, warta ini harus diketahui oleh semua bangsa agar mereka memperoleh keselamatan. Dalam perutusan tersebut, Yesus memerintahkan kepada para murid-Nya untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Dari sini jelas bahwa pewartaan yang kita lakukan tidak cukup hanya dengan verbalitas atau kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata. Mengapa mereka diutus? Karena mereka telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Dan karena itu, mereka diutus untuk melakukannya juga dengan cuma-cuma. Yesus mensyaratkan bahwa dalam perutusan itu yang dituntut adalah keterbukaan terhadap penyelenggaraan ilahi. Nasihat jangan membawa emas, perak, atau tembaga dalam ikat pinggang
Jangan membawa bekal dalam perjalanan, jangan membawa baju 2 helai, kasut, atau tongkat adalah bukti bahwa orang yang diutus tidak boleh terikat pada keduniawian. Pengalaman disentuh oleh kasih Allah mendorong para murid untuk meninggalkan segalanya dan hanya mencintai dan memiliki Yesus di sepanjang hidup dan karya mereka. Yesus menginginkan para murid tidak kehilangan semangat merasul atau melayani akibat keterikatan pada hal-hal duniawi. Selain itu, Yesus juga hendak menekankan semangat hidup miskin di hadapan Allah menjadi cara hidup mereka. Dengan semangat itu, para murid akan menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Maka bukan kehebatan yang menjadi tujuan, apalagi ingin dipamerkan, melainkan sikap sederhana dan setia. Tugas yang sama sekarang ini dipercayakan kepada kita di tengah dunia yang berbeda dari zaman para rasul. Namun wartanya tetap sama, yakni kedatangan dan kehadiran kerajaan Allah dalam diri Yesus di tengah dunia. Jika kita sungguh yakin Tuhan hadir di tengah kita, maka itulah inti pewartaan kita. Marilah kita mewartakan kedatangan Tuhan mulai dengan hal-hal yang sederhana melalui cara hidup kita, cara bicara kita, perilaku dan seluruh aktivitas kita dalam keluarga, pekerjaan dan lingkungan kita. Dengan demikian, kasih Allah akan menjadi nyata dalam setiap pribadi yang kita jumpai. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Engkau memintaku untuk tidak membawa apa-apa dalam tugas perutusan ini. Cukup membawamu dalam hati kami dan menjadikan Engkau segala-galanya dalam perjalanan panggilan ini. Sebab dengan cara itu, kami membuka seluruh hidup kami kepada kasih dan penyelenggaraanmu. Semoga hati kami hanya memilikimu selamanya, sampai saatnya nanti kami kau mahkotai keabadian berkat kesetiaan kami pada janji dan panggilan ini. Kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.